CGB Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan dan rekan kerja saya Bu Wami akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk dari refleksi kemampuan diri yang nanti kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai diri. Baiklah, kita mulai untuk melaksanakan pra-observasi. Selamat pagi Bu Wami. Ya, selamat pagi Pak Sigit. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wami? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Baik Bu Wami, sebelumnya bisakah Ibu Wami memperkenalkan diri lebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Wami, saya guru kelas 6. Hari ini saya beserta Pak Sigit akan melakukan supervisi di kelas 6 dengan materi bangun ruang. Terima kasih. Terima kasih Bu Wami atas perkenalannya. Jadi begini Bu Wami, bagaimana perasaan Bu Wami saat akan saya lakukan supervisi? Perasaan saya sangat senang Pak. Pertama, saya merasa senang karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nanti tahu apa yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan apa hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki sebagai seorang guru. Terus hal apa yang ingin Bu Wami kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari Bu Wami sendiri? Baiklah, untuk murid tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini, serta untuk seterusnya itu dapat meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Untuk itu, saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beraneka ragam. Terus apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu murid mampu menemukan cara menghitung luas permukaan gabungan, bangun ruang kubus, dan bangun ruang balok dengan benar, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan bangun ruang balok secara tepat dan benar. Terus kira-kira persiapan apa yang Bu Wami lakukan untuk supervisi kali ini? Persiapan yang saya lakukan adalah menyiapkan materi tentunya. Materi yang akan saya ajarkan sebelum memasuki kelas, kemudian menyiapkan media pembelajaran agar lebih memudahkan dalam proses pembelajaran nantinya. Baiklah Bu Wami, kira-kira kapan pelaksanaan supervisi ini siap dilaksanakan? Insya Allah bisa besok pagi Pak. Dan terima kasih Bu Wami sudah memberikan informasi sebelum kita melaksanakan supervisi di kelas. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Dwi Mulyanto, CGB Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Kemarin sudah melaksanakan kegiatan supervisi bersama dengan Bu Wami, yaitu di kelas 6 dengan mata pelajaran matematika bab bangun ruang. Dan di sini juga hadir Bu Susmitawati selaku pengajar praktik dalam rangka pendampingan kegiatan pasca supervisi dengan rekan sejalan. Selamat pagi Bu Wami. Selamat pagi Pak Sigit. Bagaimana kabarnya Bu Wami? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Wami atas kerjasamanya dalam kegiatan supervisi kemarin. Bu Wami, untuk kegiatan supervisi kemarin bagaimana perasaan Ibu? Pertama deg-degan Pak. Mau disupervisi
aduh gimana ini, deg-degan, tapi ya alhamdulillah sudah bisa terlaksana dengan lancar. Saya juga sudah sebelumnya mempersiapkan apa-apa yang kemungkinan nanti Pak Sigit disupervisi dari materi, dari anak, kemudian ruangan, itu insya Allah sudah saya siapkan dengan sebaik mungkin. Tapi kemungkinan dalam pelaksanaan ya masih ada kekurangan. Nah, saya minta Pak Sigit nanti menyampaikan hasil supervisi saya itu bagaimana Pak Sigit nanti yang akan memberikan tanggapan. Ya Bu, ini adalah kegiatan pasca observasi Bu ya, yang tujuannya adalah untuk merefleksi kegiatan kemarin agar bisa lebih baik lagi Bu. Iya. Terus dalam pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan, kira-kira apakah sudah sesuai dengan rencana atau yang ditulis RPP oleh Ibu? Insya Allah sudah saya berusaha sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan dalam RPP. Dari pembukaan saya memberikan pertanyaan kepada anak untuk memancing supaya anak tahu atau melibatkan anak untuk ke materi yang akan dipelajari seperti persepsi. Kemudian saya juga sudah memberikan materi-materi, tapi ya itu tadi kemungkinan masih ada kekurangan. Saya mohon dari Pak Sigit nanti untuk memberikan saran kepada saya. Terus Ibu, terus untuk kendala yang Ibu alami atau Ibu rasakan apa saja kemarin? Pertama yaitu anak Pak. Satu, anak memang ada anak kan kebutuhan belajar kan berbeda-beda Pak. Ada yang menangkap materi itu cepat, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang senangnya dengan bermain. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda itu kadang saya masih merasa agak kesulitan untuk memadukan bagaimana ya caranya supaya dengan cara ini kok semua materi bisa diserap oleh anak yang kebutuhan belajarnya itu berbeda-beda. Itu yang masih menjadi kendala. Kemudian kemungkinan juga supaya tidak verbal dalam pembelajaran, saya juga perlu semacam alat peraga untuk menjadikan pembelajaran itu lebih konkret seperti itu. Nah, dari kendala-kendala yang Ibu tadi sampaikan, menurut Ibu bagaimana cara mengatasinya? Satu ya saya merefleksi bagaimana pembelajaran saya selama saya mengajar, kemudian setelah disupervisi oleh Pak Sigit, saya juga secara pribadi menanyakan kepada Pak Sigit, Pak, kira-kira kekurangan saya apa? Itu menjadikan saya sebagai cambuk, sebagai inovasi saya. Oh, jadi nanti saya harus kebutuhan anak ini yang lebih cepat, saya mungkin harus memberi pengayaan. Anak yang kurang mungkin saya harus lebih memperbaiki pembelajaran itu dengan secara individu. Kemudian anak yang menanggapinya kurang cepat, saya harus mungkin melalui dengan gambar supaya anak itu lebih jelas. Gitu, Pak. Dari yang tadi Ibu sampaikan, terus selanjutnya untuk kedepannya aksi nyatanya dari Ibu untuk melakukan pembelajaran kedepannya bagaimana agar lebih baik lagi? Lebih baik lagi yaitu tadi saya dengan merefleksi diri apa tujuan dan hasil pembelajaran itu untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan, kemudian sharing dengan teman, terutama dengan Bapak Sigit sebagai supervisor saya. Lalu saya memperbaiki tadi dengan alat peraga pertama, kemudian yang kedua mungkin modulasi suara saya harus saya keraskan lagi, kemudian dengan mencoba memenuhi kebutuhan anak, yaitu dengan pembelajaran sebelumnya diagnostik awal itu, sehingga dapat terkait antara pembelajaran awal masuk ke materi dan pada pembelajaran akhir sampai evaluasi. Nah, terus kesimpulan itu bagaimana?
kesimpulan saya berarti ya dengan adanya supervisi ini kemudian bisa merefleksi untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin belum ada pada diri saya, kemampuan saya yang belum dapat saya kembangkan untuk lebih diperbaiki lagi. Kemudian kemungkinan yang sudah saya laksanakan kok itu baik, bisa menjadi contoh dengan teman-teman rekan sejawat untuk menjadikan contoh. Karena dalam mengajar pasti ada kekurangan dan kelebihan. Semoga kekurangan saya, kelebihan saya bisa menjadi bermanfaat untuk teman, kemudian kekurangan saya bisa menjadikan saya untuk lebih belajar lebih banyak lagi.